Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di pembelajaran daring matematika SMP TL Firdaus Purwodadi. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materinya ke bab selanjutnya, yaitu tentang transformasi geometri. Ya, pastinya anak-anak pernah mendengar dan bahkan pernah menonton tentang film Transformer ya. Transformer itu apa sih? Nah, perubahan ya. Jadi mobil bisa jadi robot seperti itu ya. Transformasi itu jadi perubahan. Perubahan pada apa gitu ya. Nah, di transformasi ada 4 macam ya yang akan kita pelajari ya. Jadi ada translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Refleksi itu adalah pencerminan. Rotasi itu perputaran dan dilatasi adalah perbesaran. Oke. Jadi nanti yang akan kita bahas di part 1 untuk bab ini adalah materi tentang translasi dan refleksi. Yang pertama, kita membahas tentang translasi atau pergeseran. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah suatu translasi dapat dilambangkan dengan garis berarah ya, seperti ini ya, AB, atau bisa ditulis seperti ini, A ke B. Nah, di sini ada titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan dari A ke B ya, memiliki bayangan. Ini A aksen itu artinya adalah A bayangan ya. X aksen koma, ini koma, Y aksen sama dengan A aksen adalah X ditambah A, Y aksennya adalah Y ditambah B ya. Jadi nanti koordinat X-nya ditambah dengan A dan koordinat Y-nya ditambah dengan B. Nah, A dan B adalah seberapa jauh titik mengalami pergeseran ya. A, yang A ini, A adalah pergeseran untuk sumbu X ya. Jika A-nya bernilai positif, maka dia bergeser ke kanan. Dan jika A-nya bernilai negatif, maka bergeser ke kiri. Sedangkan B adalah pergeseran pada sumbu Y. Ya, jika B-nya bernilai positif, maka dia akan bergeser ke atas, dan jika bernilai negatif, maka akan bergeser ke bawah. Contoh yang pertama, ya. Di sini ada titik P dengan koordinat 2,3 ditranslasikan oleh 4 ke 2, ya. Maka akan menghasilkan nih ya, rumusnya tadi ya. Untuk koordinat X-nya ditambah A, Y-nya ditambah dengan B ya. Jadinya ini kan X-nya 2 kan? 2 ditambah 4 karena di sini nilai A-nya adalah 4, Y-nya 3 ditambah dengan B, B-nya 2, maka didapatkan koordinatnya P adalah 6,5 seperti itu. Nah, bisa juga kita bisa menggambarkan di koordinat kartesius ya. Jadi nanti kalau kalian lupa, kita bisa menggambarkannya di koordinat kartesius gitu ya. Oke, kita punya titik P 2,3, kemudian ditranslasikan ke arah T-nya 4 positif. Kalau positif itu ke arah mana? Ke arah kanan ya, 4 ke arah kanan. Oke ya, ini ya, 1, 2, 3, 4 ke arah kanan. Kemudian B-nya 2 itu berarti nanti untuk Y ke atas, karena dia positif berarti 2 ke atas ya. 1, 2, maka titik P akan berpindah dari awalnya mula-mula 2,3, nah berpindah ke sini ya, mengikuti anak panahnya. Jadinya titiknya menjadi 6,5 seperti itu. Mudah sekali anak-anak ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, masih di translasi.
Nah, sekarang kalau arah translasinya negatif, oke ya. Titik Hi 4,6 ditranslasikan oleh negatif 3, negatif 5. Sama tadi rumusnya. X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B. Berarti mendapatkan Hi aksen atau bayangan dari Hi adalah 4 ditambah negatif 3,6 ditambah negatif 5 ya. Positif dikali negatif hasilnya negatif, jadi ini jadinya dikurangkan. Jadi bayangan dari Hi adalah 4 dikurang 3, 1, 6 dikurang 5 sama dengan 1. Jadi didapatkanlah 1,1. Oke, kalau kita gambarkan ke koordinat kartesius. Jadi ketika kalian sudah bisa mengerjakan ini, tidak perlu digambarkan di koordinat kartesius, tidak masalah ya. Tapi kok kalian lupa, nah kalian bisa menggambarkan di koordinat kartesius ya. Jadi ini adalah pilihan ya, pilihan mana yang menurut kalian lebih mudah, seperti itu. Oke, kita ambil dulu koordinat Hi-nya 4,6. Oke, 4,6 ditranslasikan negatif 3. Negatif berarti arahnya ke kiri 3 satuan. Ke kiri 3 satuan. Oke. Kemudian ke negatif 5. Negatif berarti arahnya ke bawah 5 satuan. Nah, maka titik Hi ini akan berpindah ke koordinat bayangannya adalah 1,1. Begitu ya. Kalau negatif kalau untuk sumbu X negatif ke kiri, untuk sumbu X positif ke kanan. Kalau untuk sumbu Y positif ke atas, kalau sumbu Y negatif ke bawah. Diingat-ingat itu ya. Next, yang contoh ketiga, ada titik R dengan koordinat negatif 3,5 ditranslasikan kepada 4, negatif 6. Oke ya, didapatkan bayangan dari R itu negatif 3 ditambah 4,5 ditambah negatif 6. Maka dihasilkan titik yang baru yaitu 1, negatif 1. Gitu ya. Jika kita gambarkan ke koordinat kartesius, kita punya titik R negatif 3,5 ya. Kemudian 4 positif ke kanan. Oke, 1, 2, 3, 4. Kemudian negatif 6, berarti kalau negatif ke atas atau ke bawah? Oke, pinter sekali, ke bawah 6 satuan. Nah, didapatkan pergeserannya dari R ke R aksen atau bayangan dari R di koordinatnya 1, negatif 1. Gimana anak-anak? Untuk translasi mudah kan? Iya. Kita lanjutkan ya. Untuk bab berikutnya adalah tentang refleksi atau pencerminan ya. Kalian pasti semuanya sudah pernah bercermin ya. Pencerminan ya, jarak. Jadi kalau kita bercermin itu jaraknya kita ke cermin sama jaraknya bayangan kita dari cermin itu sama gitu ya. Oke, refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu objek dari suatu kedudukan ke kedudukan lain pada bidang yang sama dengan menggunakan sifat cermin. Tadi sifat cerminnya ya, jarak kita ke cermin sama dengan jarak bayangan kita ke cermin gitu. Nah, di pencerminan itu ada banyak rumus ya. Oke, ini kalau ada titik P dengan koordinat A, B, jika dicerminkan pada sumbu X akan mendapatkan bayangan A, negatif B. Jika dicerminkan pada sumbu Y akan menghasilkan negatif A, B. Jika dicerminkan pada titik pangkal 0,0 akan mendapatkan bayangan negatif A, negatif B. Jika dicerminkan pada garis Y sama dengan X mendapatkan B, A. Dicerminkan kepada garis Y sama dengan negatif X didapatkan negatif B, negatif A.
Dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, didapatkan bayangan 2H min A, B. Dan jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, akan mendapatkan bayangan A, 2K min B. Dan jika dicerminkan pada titik S, di mana titiknya itu memiliki koordinat P, H, maka bayangan dari P adalah 2H dikurang A, 2H dikurang B. Itu untuk rumus pencerminan ya. Oke, silakan dihafalkan. Nanti kalau tidak hafal, kalian bisa menggambarkannya saja pada koordinat kartesius. Contohnya, contoh yang pertama, kita cerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, ada titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, tadi kan kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan mendapatkan titik koordinat yang baru, yaitu A, negatif B. Maka hasil dari pencerminan A adalah, ini tinggal ngikutin aja ya. Kalau 2,3 berarti menjadi 2, negatif 3. Seperti itu. Oke. Nah, kalau tidak hafal tadi, kita bisa menggambarkannya pada koordinat kartesius ya. Kita punya titik A 2,3. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X ya. Ini sumbu X, ini cerminnya. Kalau cerminnya di sini, maka bayangannya di mana? Oke ya, jaraknya sama. Ini kan 1, 2, 3 satuan. Berarti dia ke bawahnya juga 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti titik A-nya di mana? Oke, di sini dapat. Jadi koordinat yang barunya adalah 2, negatif 3. Ya, mudahan kita caranya yang ini juga mudah. Kalau menggambar ke koordinat kartesius juga mudah gitu. Oke. Yang B, jika dicerminkan terhadap sumbu Y ya, akan mendapatkan koordinat yang baru, itu negatif A, B. Tapi di sini koordinatnya sudah negatif 4,3 ya. Jadi ini kan negatif A kan. Nah, anehnya nilainya kan negatif 4 ya. Jadi ini minusnya double ya kan. Jadi negatif 4,3, negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi koordinat yang barunya adalah 4,3. Gimana digambar kartesiusnya? Oke, kita hilangkan dulu yang A. Kita punya koordinat yang baru, yaitu B sama dengan negatif 4,3. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y-nya ya, cerminnya di sini. Nih, berarti bayangannya kan otomatis di sebelahnya kan, di seberangnya kan. Kita punya 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Berarti jarak bayangannya juga harus sama. 1, 2, 3, 4. Berarti B aksennya ada di sini. B aksen koordinatnya adalah 4,3. Seperti itu. Sudah paham belum untuk yang pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, nanti kalau belum bisa di-reply ulang. Oke ya. Contoh yang berikutnya, contoh kedua. Jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Nah, di sini ada sebuah titik A 2,3. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya, maka akan mendapatkan titik B, A. Dibalik aja nih, 2,3 jadi menjadi A aksennya adalah 3,2. Gitu. Mudah sekali. Nah, ini koordinat kartesiusnya. Y sama dengan X, itu berarti kan Y-nya positif, X-nya positif. Y sama dengan X, berarti garisnya itu seperti ini anak-anak kalau digambarkan di koordinat kartesius ya. Y-nya nilainya positif ya, positif kan, X-nya positif, itu yang dinamakan garis Y sama dengan X ya. Kalau di sini ada titik A 2,3, di sini nih, ini cerminnya kan, otomatis kan bayangannya kan di seberangnya kan, mengikuti cerminnya ya. Tidak mungkin bayangannya nanti di sini ya. Bayangannya A ada di seberangnya.
Oke ya, A aksennya berarti nilainya adalah ini ya, koordinatnya 3,2 sama kan? Iya. Gitu untuk menggambarkan di koordinat kartesius. Oke, yang contoh B. Ada titik B 4,-2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau dicerminkan terhadap negatif X, dia punya nilai negatif B, negatif A. Negatif B, negatif A. Oke ya, jadi pencerminannya dari B, hasil pencerminannya adalah jadi hasil pencerminan dari B itu, ini kan negatif B kan, koma A. Dan berarti ini kan B-nya kan negatif 2 kan. Jadi negatif 2, negatif 4 ya. Sama seperti tadi, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi bayangan dari A adalah 2, negatif 4. Gimana gambar koordinat kartesiusnya? Nah, untuk Y sama dengan negatif X, berarti Y-nya itu punya positif, X-nya negatif ya, jadi garisnya seperti ini. Oke, kita punya titik B 4,-2 ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dicerminkan di sini nih ya. Berarti bayangannya B di mana? Kalau B-nya di sini berarti kan otomatis bayangannya di seberangnya kan? Ini ya. B aksennya ada di koordinat 2, negatif 4 gitu. Oke. Contoh yang terakhir, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Yang A, jika ada titik A 4,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, ya, maka didapatkan koordinat yang barunya adalah 2 dikali H dikurangi A, B. Ya, jadinya ini kan A-nya kan 2 kali H, H-nya itu 3 ya, hanya itu 3, 2 dikali 3 dikurangi A, A-nya sama dengan 4, B, B-nya sama dengan 5. Jadi koordinat dari hasil pencerminan titik A adalah 2,5. 2-nya didapat dari mana nih? 2-nya didapat dari 2 dikali 3, 6 dikurang 4 sama dengan 2 gitu ya. Oke, untuk gambar koordinat kartesiusnya kita punya titik A 4,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Ini garis X sama dengan 3 itu garis yang melalui sumbu X sama dengan 3 ya. Kalau ada titik A 4,5 di sini nih, kalau cerminnya di sini otomatis kan bayangannya ada di 2,5 gitu. Ya, mudah ya. Oke, yang B. Ada titik B negatif 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Ya, garis Y sama dengan 3, maka dia punya rumus A, 2K dikurang B. Ya, A-nya tetap nih negatif 3. 2K, K-nya ini 3, jadi itu konstan ya. 2 dikali 3 dikurangi B-nya adalah 4, maka didapatkan ya negatif 3,2 gitu. Gimana gambarnya? Kalau Y sama dengan 3, itu berarti dia memotong sumbu Y di koordinat 0,3 di sini ya. Nah, titik B negatif 3,4 berarti bayangannya ada di negatif 3,2 gitu. Untuk penjelasan dari materi translasi dan refleksi ya. Oke, untuk latihan soalnya silakan bisa kalian kerjakan buku paket halaman 95 nomor 1 dan nomor 10 ya. Nanti kalau ada kesulitan
bolehlah berdiskusi sama teman-teman ya, atau kalian bisa tanya langsung nih WA ke nomor saya ya. Oke, kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.